sempat bilang kalau lu berdoa, lu tuh berdoanya tuh give me guidance, Hmm. right? I also heard that one time, di mana di saat kita berdoa itu tuh berdoanya tuh jangan berdoa minta hal-hal kayak yang tadi gue sebutin gitu loh. Oh Tuhan, gue pengen Hmm. uang sekian banyak di dalam hidup gue pengen ini, gue pengen itu. Karena itu tuh, aduh gimana ya? Sebenarnya itu tuh doa yang ecek-ecek banget gitu loh, nggak ada nilainya banget gitu loh. Karena bukan uangnya yang menjadi inti gitu loh. Ngerti nggak lo? Kalau kita minta, ini gue ngomong sebagai reminder buat gue juga ya, bukan gue ngeliat dari atas ke bawah gitu loh. Karena di saat gue berdoa untuk meminta satu hal atau meminta satu hal material, fokusnya itu di mendapatkan si material tersebut. Sedangkan kalau gue melihat ke guidance-nya, ya kan, gue meminta petunjuk, itu gue fokusnya adalah ke gue sendiri. Ya kan, gua sendiri. Jadi gua harus aware, gua harus menjadi tipe orang yang bisa mendapatkan hasil tersebut. Gue bisa menjadi tipe orang yang hidup di dalam level tersebut. Gue bisa menjadi tipe orang yang ada di relationship tersebut. So the Hmm. work is on me dan bukan the amount of money that I do want to get that I mentioned in the prayers. Jadi bukan di jumlah uangnya gitu loh. Dan tambahan gue lupa gue udah share ini atau belum. Di saat gue berdoa itu, gue selalu tutup dengan hasil yang curang, Vin. Dengan kata yang curang, Vin, yang membuat doa gue itu selalu tercapai. Gue selalu menutup doa gue itu dengan kalimat, dan gue percaya Tuhan, gue percaya universe, gue nyebutnya Mama Universe, gue percaya bahwa lo akan memberikan gue yang terbaik. Bahwa hanya yang terbaik yang akan terjadi kepada gue. Sehingga 95% gua meminta sesuatu, sebuah kondisi gitu ya, yang gua idam-idamkan. Kalau itu belum tercapai atau tidak tercapai, gue masih ada 5% terakhir ini bahwa ya udah ini ya memang yang saat ini yang terjadi itu adalah yang terbaik buat gua gitu loh. And maybe that is. I mean like again balik lagi topik gua as you already know and buat teman-teman yang dengerin juga maybe know about this is mostly about finance, you know. So may how many I've seen enough examples out there di mana di saat orang tiba-tiba boom jadi mendapatkan uang segitu banyak dan kualitas hidupnya nggak naik tuh, kualitas hidup esensinya ya itu tuh nggak bertambah gitu loh. So I think I think that sentence just allows me to grow, itu memperbolehkan gue untuk berkembang berkembang dan percaya itu tadi gitu loh bahwa Hmm. whatever the outcomes is, it's gonna be the best for me. Hmm. Sebenarnya sih itu kata-kata yang dari kecil gue diajari sih, Bay. Mungkin kalau apa ya, praktek agama itu kata-kata yang umum banget dipakai dalam sebuah doa gitu. Jadi dari kecil pun gue kalau misalkan ya dulu masih sering ke gereja, kalau berdoa ya pasti ada sentence itu gue juga, Hmm. yang terbaik yang terjadi pada saya adalah yang terbaik gitu. Coba kayak gue tuh nyebutinnya ya udah kayak template gitu loh. I get Jadi it, I get it. ya kan pokoknya endingnya harus inilah gitu. Ah, Endingnya. Nah jadi buat gue nggak ada meaningnya tuh kata-kata. Nah hmm. tapi kalau gue dengar itu sekarang sebenarnya itu relate ke yang tadi kita bahas juga, dari poin-poin yang tadi kita bahas. Dimana ketika lu bilang semoga yang terjadi yang terbaik buat lu gitu kan. Nah sebenarnya itu kan lu juga udah melepaskan attachment lu sama outcome, ya kan. Eh, lu juga udah believe, lu juga melepaskan yang namanya ketakutan, keraguan. Jadi sebenarnya satu sentence itu kalau lu bisa percaya dan lu memaknai apa yang lu ucapkan, itu powerful banget menurut gue buat manifestasi. Nah sayangnya kan orang-orang ya banyak yang diajarkan kata itu jadi sebuah template aja kayak gue dulu. Jadi ya Dan kurang memaknai. bukan cuma itu doang, banyak sekali hal-hal yang let's say quotes-quotes dari Instagram gitu yang kita lihat yang wah this sounds like very good gitu ya. Tapi unless lu bener-bener mencoba untuk mengerti kalimat tersebut dan menghidupi, memberikan memaknai ya, untuk mengambil kata lu tadi, memaknai kalimat tersebut, itu tuh cuma kata-kata doang, Vin. Itu nggak ada meaningnya sama sekali buat lu gitu loh.
Makanya one of the practice that I'm doing right now, salah satu latihan yang gue lakuin sekarang ini adalah benar-benar mencoba untuk, let's say ada satu sentence yang menginspirasi gue. Itu gue coba jabarin. Contohnya adalah, semua yang terjadi dalam hidup gue adalah yang terbaik buat gue. So, di saat gue mencoba untuk mengulik kata tersebut, anjing ini kata, kalau gue percaya semua yang terbaik itu adalah semua yang terjadi ke gue adalah yang terbaik, berarti semua momen-momen gua nggak lulus kuliah, semua momen-momen gua nggak harus melakukan hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang gua lalui gitu loh. Gua tetap harus percaya bahwa ini adalah hal yang terbaik buat gua. Sehingga di saat gua nengok ke belakang, they actually were good things that happened to me, but again, gua bisa melihatnya dengan tanpa attachment of emotion lagi di saat gue sudah melewati masa tersebut. Tentunya masa-masa tersebut susah di saat kita menjalaninya gitu loh. Tapi ke belakang, anjing, untungnya hidup gue dalam tanda kutip sesusah itu. I get it. I get it. It is super challenging when you are in a challenging situation dan lo dipaksa orang untuk be grateful, at least you're breathing. Like what breathing? It is difficult. But if you are able to take time, lo ambil waktu, lo lihat ke belakang, even all of those challenges, semua challenges yang lo lewatin itu benar-benar membantu lo untuk menjadi manusia yang sekarang. Dan bahkan kata-kata itu aja, semua kesulitan-kesulitan gue membantu gue menjadi manusia yang sekarang ini. Itu tuh cheesy abis. Dan banyak banget, I believe, banyak orang yang mengatakan kata tersebut tanpa ada makna intinya benar-benar melihat ke belakang gitu loh. Ya, setuju. Ya emang makanya kata-kata jangan ditelan mentah-mentah doang. Yes. Coba buat dipajang di HP bagus. Tadi ada satu poin yang gue intrik juga buat bahas, connect juga ke poin yang mau gue bahas berikut ya. Dimana lu bilang kalau lu minta materi itu kayak cemen banget kan minta materi. Kemarin tuh gue dengerin satu podcast gitu ngomongin soal manifestasi. Dan gue baru ngeh, oh ini juga yang selama ini membuat manifestasi gue banyak yang tidak berhasil. Yaitu adalah lu meminta sesuatu untuk diri lu sendiri, bukan karena service of others. Maksudnya gini, kalau misalkan lu punya mimpi, gue pengen punya 1 miliar misalkan gitu ya, gue pengen punya 1 miliar nih di rekening. Ya udah, 1 miliar. Nah ini akan berbeda kalau lu mintanya, gue pengen punya 1 miliar supaya gue bisa bangun sekolah di sini, atau gue pengen punya 1 miliar supaya gue bisa ngebantu saudara gue yang lagi kena penyakit keras apalah kayak gitu. Jadi apa yang lo minta itu bukan buat diri lo sendiri, tapi supaya itu bisa menjadi service of others. Nah, jadi di saat itu gue baru kayak anjir iya juga ya. Karena ketika lo meminta materi ini itu, ya nggak apa-apa sih meminta ya, namanya juga desire gitu. Cuma jadi selfish gitu. Seakan-akan semuanya itu tentang lo lagi, harus lo yang punya lebih banyak daripada yang lain. Jadi itu satu hal yang kayak apa ya, menohok banget sih. Karena kebanyakan kan memang apa yang kita minta rata-rata gitu kan. Untuk diri kita sendiri aja. Jadi sekarang kalau gue manifest sesuatu ya gue coba tulis dulu gue mau apa. Kenapa gue mau hal ini? Apa itu cuma kayak kepentingan gue sendiri aja? Karena banyak orang yang let's say minta materi. Itu kenapa dia mau punya materi itu? Base-nya bukan love lagi, tapi base-nya kayak mau meninggikan status, membuktikan, ajang pembuktian. Nah itu kan base-nya jadi sebenarnya fear sama ya bisa juga trauma kan. Karena sesuatu hal yang dia mungkin dulu nggak punya, dia pengen punya itu sekarang supaya dia bisa membuktikan. Ya itu yang membuat lu sebenarnya blocking manifestasi lu. Gitu. Jadi sekarang kalau gue tulis ya gue kulik lagi kenapa gue perlu
hal ini Hmm. gitu. Nah, di saat lu misalnya sekarang lu lagi ngelihat kenapa lu perlu hal ini, yang lu kulik apakah let's say assume gitu ya, ternyata lu memang pengen punya ini cuma buat lu sendiri gitu loh. Yang lu kulik adalah lu akan keep what you want and then see dan lu lihat gitu gimana caranya gue bisa menggunakan apa yang gue pengen ini juga serve for service of others atau lu mencari keinginan lain yang memang dasarnya adalah untuk serve others. Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti, 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 ngerti. Akan lebih baik sih sebenarnya kalau keinginan lu emang udah base-nya pengen serve others gitu Serve ya. others. Hmm. Ah, Karena kalau enggak jadi eh, cuma curang doang ya, jadi kayak iya, nyari-nyari doang. iya, jadi kayak disambung-sambungin, ini bisa. Hmm. Ntar saya berjanji deh ini akan saya kasih buat sedekah 10%. Jadi curang ya. Ya tapi apa ya? Baru-baru ini sih gue ada yang bertema finansial juga ya. Jadi gue pengen pengen punya nominal segini lah gitu. Terus gara-gara nggak denger podcast ini gue jadi anjir you're so selfish. Terus gue jadi milik lagi kan. Kenapa ya gue mesti punya segini ya? Gitu. Nah ternyata pas dikulik-kulik, oh ya ada salah satu alasannya yaitu untuk pembuktian juga gitu bahwa gue bisa nih dapetin segini, gue bisa nih belajar sendiri dapetin segini gitu. Nah, itu ya balik lagi gue yang mesti menyelesaikan sama diri gue sendiri. Berarti ada hal yang masih menjadi trauma di diri gue juga. Nah, sebenarnya itu jadi malah kayak guidance lagi kan, jadi petunjuk lagi. Ini tuh ada hal yang mesti diberesin loh sama diri lu. Tapi kalau misalkan kita nggak train untuk nge-gap diri sendiri itu, ya itu akan sulit buat tahu itu kan. Nah, jadinya ya sekarang manifestasinya berubah gitu. Coba cari sesuatu yang memang gue secara tulus emang untuk membantu orang lain gitu. Nah, kalau for the service of others ya Vin ya, curang nggak kalau misalkan manifestasinya adalah, oh gue melakukan ini untuk anak dan keluarga gue. Ya kalau emang itu yang lu percaya, menurut gue sih ya nggak curang sih. Tapi Kecuali bukannya ya, kecuali ya lu cuma bukan ngomong doang. assume balik lagi kalau misalkan ke finansial gitu ya. Oh, gue pengen punya sekian gini gitu untuk untuk apa namanya memungkinkan kehidupannya nyaman untuk anak dan istri gue atau keluarga gue gitu ya. Isn't it still like itu masih kayak oke, level pertama I, level kedua my. Nah ini masih di level kedua nih, masih lingkaran kayak masih masih my family, my parents, my wife, my kids, but it's still like my. And then level ketiga probably like others. Gitu nggak menurut lo? Jadi gimana kata-kata yang semestinya muncul untuk menggantikan kalimat itu menurut Nah lu? itu dia, apakah dicari-cari lagi? Kalau gitu ntar curang dong, ya kan? Karena karena balik-balik lagi yang gue, at least yang gue tangkep ya dari di saat lu bilang gitu loh, cek lagi apakah ini untuk diri sendiri atau untuk service of others. Langsung muncul di kepala gue adalah di saat gue service of others ini benar-benar others like the community obviously as well like for families but like if I just keep if I just keep my goals just for my family itu masih masih kayak hanya untuk memperkaya saya dan lingkaran saya saja gitu loh. Ngerti Hmm. nggak? Maksudnya itu Sedangkan masih masih terlalu di dalam inner circle lu gitu. masih masih terlalu like it's still mine like cuma armungnya apa pelukannya itu lebih gede lagi gitu loh dari mine atau dari I-nya itu tadi gitu loh. Dimana service of others ya terus gue tadi langsung yang mikir ya karena gue juga kita juga ngerjain let's say sebagai coach dan kita share orang dengan mindfulness nyebarin gimana cara belajar mindfulness
Dimana kalau misalkan gitu ya kita punya middle atau kita punya financial stability yang lebih tinggi lagi, itu akan memungkinkan kita whatever building a platform, building an app to help people to come, get in touch with mindfulness. So that is something that really is in serve of others, and not only now I for myself and for my own families and whatnot. How do you see it? Hmm. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak, kalau dari kacamata gue sih nggak apa-apa ya, Bay. Hmm. Selama mungkin eh lebih detail kali ya. Jadi supaya let's say supaya anak gue mungkin bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Karena mungkin dia tinggalnya di antah berantah. Jadi mesti lebih didetailin, cuma sekedar kayak supaya lebih baik ya apa gitu. Terlalu Hmm. balik lagi kan kurang detail juga kan untuk lu Hmm. Hmm. manifest. Ya menurut gue sih nggak apa-apa sih, karena dari lu bisa memperbaiki inner circle lu pun, dengan mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik, mereka kan juga bisa radiate keluar. True. True. Ya gitu. Kadang justru malah menurut gue manifest itu jangan sesuatu yang terlalu grand gitu loh, Bay. Hmm. Kadang-kadang bisa jadi apa ya? Lu nya juga overwhelmed, makin banyak pressure-nya, makin banyak challenges-nya buat lu balik lagi ke state of fear. Eh, jadi yang kayak masih di dalam lingkup realistis dulu juga gitu loh. Hmm. Kalau menurut Hmm. gua. Hmm. 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 Ini nggak, Vin? Terlalu private nggak? You don't have to answer this. Terlalu private nggak kalau gue tanya? Ada nggak satu atau dua manifestation yang lu bisa share di sini? Hmm. Sebenarnya ini belakangan baru aja nih. Gua sebenarnya kalau dibilang terlalu manifest juga enggak ya. Sekarang buat gua tuh manifestation lebih kayak sehari-hari gitu loh, Bay. Gimana ya? Bukan sesuatu hal yang gede banget gitu. Nah, terakhir gue lagi banyak pengeluaran banget lah, lagi banyak pengeluaran. Gue nggak, ini kesalahan gue juga nih, biasa gesek gesek kartu kredit. Udah gitu, udah mau muncul nih tagihannya. Anjir, ini kayaknya kok banyak banget ya tagihannya. Terus kok kayaknya melebihi apa yang masuk ya. Terus ya walaupun ada savings juga kan, kalau misalkan ada yang penting darurat gitu. Cuma gue langsung kayak otomatis lempar ke universe gitu. Ini tolong dong bantuin gue bayar cicilan. Ada nominalnya kan, ada tuh ya segitu gitu. Ah, Eh, Bantuin gue dong bayar cicilan tanpa gue harus mengorbankan saving. Karena saving itu ya ada buat hal yang lain lah gitu. hmm, Nah, terus tapi gue ya udah nggak ngotot gitu, nggak ngotot, ya udahlah kalau nggak tercapai pun ya udah bayar pakai saving gitu. hmm. Kalau ya, terus ya udah berjalan tuh, kira-kira jeda waktunya berapa ya sampai gue mesti bayar tuh 2 mingguan deh kayaknya. Hmm. Dari keluar tagihan tuh sampai gue mesti bayar 2 mingguan. Hmm. Terus ya udah kayak butuhnya masih kira-kira sepertiga lagi lah. Lumayan lah sepertiga. Ya terus ya udah gue lempar kayak gitu, ngasal aja lempar. Ya nggak ngasal juga sih, maksudnya lempar tapi lempar Takut tapi aja, takut. tapi gue gak kayak ngotot harus nih ya pokoknya dapat segini ya nominalnya gitu. Hmm. Nah, ya udah santai. Kalau muncul kayak rasa anjir nih sehari lebih dekat lagi untuk membayar tagihan, gue kayak ngegap diri gue sendiri lagi. Ya udah ngapain sih worry gitu. Balik lagi itu ke quote-nya si Gabby Bernstein tuh powerful banget sih, yang bilang universe has my back gitu. Gue tahu lu bakalan bantuin gitu, ada guidance-nya. Tapi gue juga nggak diem-diem aja. Ya, gue lakuin sesuatu lah, cari side job, side hustle gitu. Terus selama 2 minggu percaya percaya itu kekumpul sih, Bay. Entah dari mana itu pokoknya ada side project masuk. Terus gue lagi bikin satu project tertentu, ada gitu yang invest. Jadi akhirnya pada saat gue harus bayar itu ya ada uangnya, lebih malahan. Itu jadi ya itu sih, makanya gue berasa
karena gue sekarang udah dapet idea gitu, gimana caranya manifest yang tepat. Nah itu kan sebenarnya juga gue nggak buat service for others kan, Hmm. buat diri gue sendiri aja. Cuma di situ gue belajar bahwa melepaskan yang namanya tadi attachment, apakah gue bakal manifest hal tersebut ataukah enggak. Melepaskan juga ketakutan bahwa anjir gue nggak punya uang gitu kan. Ketika lu percaya, again tadi balik yang lu bilang bahwa kita itu nggak tahu mana yang asli mana yang enggak, imajinasi aja atau enggak. Ketika lu punya pikiran anjir gue nggak punya uang, ya udah berarti universe bakal kasih lu kondisi yang itu. Nah jadi itu sih yang gue pelajarin baru-baru ini. Hmm. Dan mungkin sorry satu lagi poin terakhir, ketika lo bermanifestasi jangan pernah taruh deadline. Jadi walaupun gue tahu 2 minggu lagi gue mesti bayar, tapi gue nggak taruh deadline. 2 minggu lagi gue masih ada ya nih duitnya. Udah kayak rentenir kan gue kalau universe. Jadi Anjing biar rentenir ku Tuhan asik banget ya. iya, jadi biarkan again balik ke sentence lu, biarkan ya terjadi sesuai yang terbaik buat yang di atas sana gitu kan. Hmm. Ketika lu udah put deadline berarti ya lu nyuruh-nyuruh the higher power buat kerja buat lu. Ya, jadi itu sih. Oke, ini kita breakdown nih ya. Berarti tadi summary dulu ya, Vin ya. Summary dulu. Yes. Did I get it correctly or not? Pertama yang penting adalah rasa. Jadi di saat lu melakukan mental rehearsal tersebut, di saat lu memvisualisasikan tersebut, itu nggak cuma dilempar doang, tapi lu benar-benar mencoba untuk ngerasain seperti apa rasanya di saat itu sudah terjadi, ya kan? Yang nomor 2 adalah percaya. Percaya di mana lu ada di state of love instead of state of like atau state of fear. Dan di sini adalah di mana tadi lu menggunakan kata, ya mungkin ini namanya berserah gitu ya. Udah percaya aja bahwa ini sudah terjadi dan akan datang di saat momen yang tepat. Lalu yang ketiga adalah melepaskan attachment ke outcome, ke hasil akhirnya. Jadi di saat kita memang memberikan arah dengan kita mengatakan menginginkan sesuatu, tapi kita nggak lagi kaku untuk, waduh, gimana nih ya, gitu ya. Kita tidak lagi melekat ke outcome-nya, tapi kita lebih melekat ke prosesnya, yaitu di present moment itu tadi. Lalu yang keempat, di saat kita memanifestasi, cek apakah yang kita inginkan atau yang kita tanyakan itu adalah untuk keperluan saya sendiri atau untuk service of others. Di sini, it is side note-nya adalah it's all right to have like manifestations for the service of others, and maybe even like try not to. Nah, coba untuk nggak melakukan yang megah-megah karena nanti lo overwhelmed lagi dengan apa yang lo inginkan gitu kan. Saya ingin membantu 1.000 orang atau tiba-tiba kan jadi a little bit difficult. So it's all right to wish like for the closest family as well, and just make sure that pastiin bahwa itu benar-benar satu hal yang tulus dan lo nggak hanya mencoba membangun jalan yang sebenarnya hanya untuk memuaskan diri lo sendiri. Dan tadi poin yang terakhir adalah jangan taruh deadline di manifestasi lo itu. Nah, di mana tadi dan contoh yang lu bilang adalah yang barusan lu share, lu percaya, lu melepaskan attachment ke outcome-nya, lu nggak ngasih deadline, dan even though lu tadi juga nggak ini bukan untuk serve of others, and yet you still got it. Lu ini nggak ada satu poin yang rasanya itu juga lu rasain nggak di saat lu memanifestasikan hal tersebut? Apa nih? Dari segi apa? Yang poin pertama tadi di saat poin lu ngerasain gitu lo bahwa Visualisasi itu. Iya sih, gue sekarang kalau manifest pasti gue ini dulu visualisasi dulu di kepala gitu. Biasanya itu gue bawa ke sesi meditasi juga sih. Cuma menurut gue akan dari pengalaman ya akan lebih powerful kalau misalkan lu bisa lakuin itu beberapa hari sekali. Jadi jangan coba kayak pagi lu bayangin gitu, tapi ya beberapa hari supaya lu juga inget. Beberapa kali sehari atau beberapa hari sekali? Beberapa kali sehari. Aso. Ya misalkan lu kayak lagi di luar lah,
ada momen silence gitu Hmm. sebentar atau cuma kayak bayangin doang. Hmm. Hmm. Beautiful. Gue inget satu kata di buku yang gue baca, di mana di saat lo, gue gue lupa deh dia ngomongnya manifestasi atau dia ngomongnya thinking ya. Kayaknya sih manifestasi juga deh. Dia juga pakai kata manifestasi. So, di saat lo membayangkan hal tersebut, lo attract hal tersebut ke sphere lo, ke lingkaran lo, Hmm, ke area lo. Nah, di saat lo melakukan action, itu lo menerimanya. So, jadi action and manifestation itu mereka nggak bisa berjalan sendirian gitu loh. Di saat lu cuma manifestasi doang, alat-alat itu atau semua yang lu inginin itu jadi ada di area lu, tapi lu kalau lu nggak action ya lu nggak ngambil itu. hmm, Dimana kalau lu cuma action doang tapi nggak manifestasi di dalam teorinya dia, ya berarti belum ada di situ gitu loh, karena lu penuh dengan doubt dan keraguan itu tadi. Nah, yes, satu yes. lagi Vin. Ada nggak contoh manifestasi yang jangka panjang yang juga ada urusannya dengan service of others yang lu bisa share? Em, ada sih. Jadi em, sebenarnya ada beberapa Kalau nggak terlalu maruk private ya, ya. you don't have to answer Ya, this. ya, ada. Jadi kan gue lagi bikin brand juga kan. Nah, gue tuh pengen ini bisa besar karena hopefully bisa membantu orang belajar gini loh ya. Jadi masalah tuh selama ini gue pengen bikin brand. Gue punya visi ingin membantu orang belajar gitar lebih efisien. Ya kan? Visinya kan ya udah itu udah bentuk service of others gitu. Cuman kalau misalkan nggak ada atau sedikit orang yang melihat jadinya brand gue pun tidak bisa serve others dong, makanya gue harus attract banyak orang gimana atau memperbesar nama brand ini supaya ya gue bisa lebih banyak serve others. Nah, jadi itu adalah salah satu jangka panjang manifestasi gue saat ini. Nah caranya ya udah ada di kepala gue cara secara teknikal ya, cuma again balik lagi ke poin-poinnya tadi, ya gimana caranya nanti bisa terwujud atau kapan akan terwujud ya gue nggak tahu, gue open sama possibilities itu gitu. Cuma saat ini itu sih salah satu yang gue pengen manifest di kehidupan gue, dan mungkin kalau dirunutin lagi ekornya gitu ya, selain gue bisa share knowledge yang gue punya ke orang lain, tapi itu juga memperbolehkan gue punya suatu sistem yang lebih otomatis sehingga gue bisa punya waktu lebih banyak untuk keluarga itu. Hmm. Jadi ya kayak gitu. Itu satu hal yang pengen gue manifest. Entah kapan terwujud, just believe. Kalau kita breakdown lagi Vin ya. Berarti di dalam manifestasi lu ingin menggedein brand ini, untuk membantu orang belajar gitar lebih efisien. Di visualisasinya, di mental rehearsalnya ada rasanya, lalu lu percaya bahwa ini akan terjadi, lu melepaskan attachment ke outcome-nya, kapan ini lu melepaskan attachment ke outcome-nya, lu fokus ke present moment dengan tadi lu udah share juga bahwa ada technicalnya, lu tahu lu steps-steps yang harus lu lakuin dan lu lakuin steps tersebut. For the serve of others, kita tadi udah ngomong. Dan jangan taruh deadline di manifestasi, which is lu juga nggak taruh deadline, lu nggak tahu ini kapan terjadinya. Yes. Tapi gue Practical. penasaran Bay, ada satu hal yang lu sering share ke gue, yang Hmm, gue gak tahu apakah ini masih lu manifest atau enggak. Lu sering hmm, banget bilang ke gue, lu punya gambar bahwa lu berbicara di stage yang besar. hmm. Masih gak lu manifest itu? Itu masih muncul di kepala gua. But to be honest, gua nggak manifest itu secara proaktif. Em, itu
hal yang kalau gue duduk dan gue proaktif untuk manifest gitu ya, itu gue somehow tanpa mikir, tapi itu adalah pikiran yang muncul ke permukaan gitu loh. Jadi itu adalah gambaran gitu di mana gue ngelihat diri gue berbicara di depan publik di satu stage, dan gue menceritakan, bahkan yang gue ceritain juga it's a combination tentang cerita hidup gue dan dari intisari dari apa yang gue share itu gitu loh. Dan sekarang currently gue lagi diproses untuk memperjelas yang gue share ini apa sih sebenarnya gitu loh. Karena kan kalau kita judulnya adalah kita ingin membantu orang lain kan, ya Allah itu kan benar-benar dari spektrumnya dari A sampai Z dan kawan-kawan lainnya gitu kan. So bagian apa, how am I actually helping, and ya itu gue lagi diproses itu. Tapi it's the picture that comes up in my head. Satu hal yang beberapa kali kalau gue lagi manifest berbentuk materi ya, baik, itu benar banget sih yang tadi lu bilang. Kalau gue fokusnya cuma sama materinya, begitu udah dapet tuh kayak ya udah gitu, kayak hollow aja gitu, kosong, nggak ada maknanya. Sedangkan kalau gue ya tadi ada embel-embel bahwa ini akan berdampak ke orang lain, itu kayaknya lebih pas dapet tuh kayak wah gila, elevate banget. Ya. Memang seperti itu, sudah terbukti. Mantep banget Yes. Vin, ini practical banget. I mean like I think now that we speak about this, gue bener-bener intrigue. Kayaknya gue bakal ngambil waktu hari ini untuk mengulik apa ya manifestasi yang pengen gue lakukan, karena ini bener-bener bikin semuanya tuh jadi lebih jelas gitu loh. Step-stepnya itu seperti apa dan bagaimana. Buat gua the highest atau hal yang paling intriguing buat gue yang harus gua cek adalah si service of others-nya itu sendiri. Karena sepertinya saya hanya menginginkan hal-hal yang membuat saya sendiri merasa lebih lagi. But yeah, so thank you so much for sharing this. Yes, itu dia. Jadi poin-poin yang gue juga belajar banyak banget dari orang-orang hebat di luar sana, yang gue juga mengeksperimen itu di diri gue sendiri sebelum gue ceritain ke yang lain-lain. Jadi itu yang gue praktekkan. Ya kalau misalkan mau dicoba sama teman-teman yang lagi mau bermanifestasi, bisa dicoba, nggak ada salahnya. Yes ya, jadi itu aja sih soal hari ini, topik hari ini manifestasi. Dan kita akan ketemu lagi dengan topik-topik kegalauan kita yang lainnya. Entah kapan juga. Agak sibuk nih. Ya udah. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin. Kalau mau dengerin konten kita yang lain di mana lagi, Bay? Bisa cek di YouTube kita, bisa cek di Instagram kita, dan cek juga di kolom komentar. Kita baru create satu course, itu bisa dicek juga tentang gimana caranya kita bisa naikin rasa percaya diri. Jadi buat teman-teman yang struggle dengan rasa minder, bisa langsung cek ke course terbaru kita. Dan di situ juga kalian bisa langsung interact dengan kita dengan problem-problem atau situasi-situasi yang kalian lewatin. So would love to see you there. Yes, alright. Semuanya thank you udah mendengarkan kita berdua. Sampai ketemu lagi di Sabar Asyir berikutnya. Bye-bye. Dadah. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.